Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nino Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi tentang soal P3K tahun 2024. Ini soal-soal persiapan ya teman-teman. Ini masih prediksi ya teman-teman. Semoga aja soal-soal ini nanti keluar ya di P3K tahun 2024 ini, yaitu adalah asuhan kebidanan kehamilan patologis bagian keempat. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1, Nyonya T hamil 10 minggu ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan bahwa terdapat infeksi single stranded RNA togavirus yang ditularkan melalui saluran pernapasan. Diagnosis yang tepat untuk kasus Nyonya T adalah A. Nyonya T hamil 10 minggu dengan infeksi CMV. B. Nyonya T hamil 10 minggu dengan infeksi sipilis. C. Nyonya T hamil 10 minggu dengan infeksi rubella. D. Nyonya T hamil 10 minggu dengan infeksi herpes. Dan yang E. Nyonya T hamil 10 minggu dengan infeksi tokoplasma. Jadi ya teman-teman, infeksi single stranded RNA togavirus itu biasanya ditularkan melalui saluran pernapasan, dan penyakit ini itu merupakan jenis infeksi rubella ya teman-teman. Nah, jelas ya teman-teman, jadi jawabannya itu adalah yang C, infeksi rubella. Nah, kalau begitu kita lanjut lagi ya, soal nomor 2. Nyonya G berusia 22 tahun, G1 P0 A0, mengatakan hamil 2 bulan. Ke BPM mengeluh mengeluarkan plek-plek darah dari kemaluan dan perut terasa mulas. Hasil pemeriksaan in speculo didapatkan belum ada pembukaan. Asuhan yang dapat disesuaikan dengan kasus tersebut adalah A. Lakukan kuretase, B. Istirahat tirah baring, C. Rujuk ke rumah sakit, D. Observasi jumlah perdarahan, dan yang E. Pemberian terapi anti perdarahan. Nah, ini nih dari kasus soal di atas ini ya teman-teman, itu mengatakan hamil 2 bulan, kemudian keluar plek-plek darah dari kemaluan dan perut terasa mules. Hasil pemeriksaan in speculo belum ada pembukaan, jadi ini termasuk abortus iminen ya teman-teman. Dan asuhan yang tepat yang sesuai dengan kasus tersebut adalah yang B ya teman-teman, dianjurkan untuk istirahat tirah baring atau bed rest. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, untuk asuhan yang tepat. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya, soal nomor 3. Sebelum ke soal nomor 3, biasanya kalau abortus iminen itu misalnya masih keluar banyak darah, itu lebih baik ke rumah sakit saja, biar nanti bisa ditangani oleh dokter SPOG langsung. Apakah itu bisa dipertahankan atau dilakukan pemberian obat untuk penguat kandungan, bisa juga. Nah, jadi yang paling utama itu asuhannya itu istirahat tirah baring dulu ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Nyonya A berusia 30 tahun, G2 P1 A0, mengatakan hamil 8 bulan, ke rumah sakit, mengeluh kaki dan tangan bengkak. Hasil anamnesa menyatakan bahwa ibu pernah menderita hipertensi sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90, nadi 100, suhu 30 derajat Celcius, dan pernapasan 20 kali per menit. Pemeriksaan laboratorium proteinurin positif 1. Diagnosa yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Preeklamsi ringan, B. Preeklamsi berat, C. Hipertensi esensial, D. Supersimposed eklamsi, dan yang E. Eklamsi. Nah, dari kasus tersebut ya teman-teman, ini dikatakan ibunya itu hamil 8 bulan, kemudian mengeluh kaki dan tangan bengkak.
Lalu tensinya itu 150/90 dan dilakukan pemeriksaan laboratorium, protein urinnya positif 1. Maka ini bisa dikatakan dengan preeklamsi ringan ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G2 P1A0, hamil 9 bulan, datang ke rumah sakit mengeluh tadi malam jatuh di kamar mandi dan keluar darah dari jalan lahir berwarna merah kehitaman. Kalian merasakan rasa nyeri pada perutnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum lemah. Tensi 100/70, nadi 76, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, palpasi abdomen teraba tegang, dan DJJ sulit didengar. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. atonia uteri, B. sisa plasenta, C. plasenta previa, D. solusio plasenta, dan yang E. retensio plasenta. Nah, jadi teman-teman, apa jawaban yang paling tepat dari kasus soal di atas ini? Nah, kalau atonia uteri itu kontraksi rahimnya itu lembek ya teman-teman, jadi ini tidak tepat. Kalau yang A ini tidak tepat. Kalau sisa plasenta ini berarti artinya janinnya sudah lahir ya teman-teman, jadi ini tidak tepat. Kalau plasenta previa ini biasanya tidak ada rasa nyeri dan ada keluar darah dari jalan lahir. Ini juga tidak tepat. Ini plasenta yang menutupi jalan lahir. Dari kasus di atas tidak ada menyatakan plasenta di depan jalan lahir. Berarti ini juga bukan ya teman-teman. Solusio plasenta. Solusio plasenta ini biasanya itu sama ya teman-teman dengan kasus di atas ini. Itu keluar darah dari jalan lahir berwarna merah kehitaman, kemudian ada rasa nyeri di perut dan palpasi abdomen teraba tegang. Berarti artinya plasentanya itu koyak ya teman-teman, atau ada yang lepas dari dinding rahim ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk jawaban kasus nomor 4 ini, soal nomor 4 ini adalah yang D ya teman-teman, solusio plasenta. Kalau retensio plasenta ini itu juga tidak tepat ya teman-teman. Ini plasentanya masih belum lahir dan harus dilakukan bimanual plasenta, jadi juga tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, solusio plasenta, atau plasenta yang terlepas dari dinding rahim sebelum janin lahir. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya, soal yang terakhir atau soal nomor 5. Nyonya W berusia 38 tahun, G1P0A0, hamil 9 bulan, ke rumah sakit. Rujukan dari bidan dengan riwayat kejang-kejang. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum lemah, tensi 180/110, nadi 70, suhu 30 derajat Celcius, dan pernapasan 20 kali per menit. Komplikasi yang biasa terjadi pada janin sesuai dengan kasus tersebut adalah, nah jadi ini kasusnya pasiennya ini punya riwayat kejang-kejang ya teman-teman. Pasiennya ini sudah POB ya teman-teman, preeklamsi berat. Nah jadi kasus atau komplikasi yang akan terjadi pada bayinya itu biasanya ya teman-teman bisa terjadi yang paling tepat ya teman-teman, jawabannya itu adalah yang B, IUFD. Bisa kematian janin di dalam rahim. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau BBLR ini kurang tepat, sianosis juga tidak tepat, dan kecacatan janin juga tidak tepat, gangguan fungsi hati juga kurang tepat. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi di video aku selanjutnya. Tonton terus ya video aku, kita sama-sama belajar online. Semoga tahun ini kita bisa lulus P3K dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, segini dulu ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.